Manchester United kalah 0-1 dari Real Sociedad di Liga Eropa. Fans Manchester United berang, merasa dirampok karena penalti lawan dinilai tidak sah. Dilansir dari Manchester Evening News, para fans Manchester United di media sosial ramai-ramai menghujat penalti yang diberikan kepada Real Sociedad sebab mereka menilai penalti itu tidak sah. Situasinya ketika itu David Silva melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti MU. Lisandro Martinez di depannya langsung menerjang untuk memblok bola dengan jatuhkan badan. Bola terlihat kena tangan Lisandro Martinez. Wasit langsung menunjuk titik putih dan memberikan hadiah penalti untuk Real Sociedad. Para pemain MU sangat sempat protes. Wasit Marco Di Bello pun sempat mengecek VAR dengan berkoordinasi lewat alat komunikasi di kupingnya kepada ofisial wasit. Dalam tayangan ulang, bola terlihat kena paha Lisandro Martinez yang seperkian detik lantas memantul dan kena tangannya. Nah, fans MU merasa bola tidak mengenai tangan Lisandro Martinez secara langsung sehingga tidak penalti. Akan tetapi beberapa pihak lain menilai tangan Lisandro Martinez lebih melebar dari posisi tubuhnya untuk memblok bola. Wasit tidak perlu waktu lama setelah berdiskusi dengan tegas tetap memberikan penalti untuk Real Sociedad. Manchester United menelan kekalahan ketika meladeni Real Sociedad dalam ajang Liga Eropa. Harry Maguire pun kembali menjadi sorotan di media sosial. Setelah menghuni bangku cadangan, Maguire dipercaya menjadi starter saat melawan Real Sociedad. Namun kehadiran Maguire tidak membantu Setan Merah untuk meraih kemenangan. Alhasil Harry Maguire pun menjadi sasaran ejekan netizen di Twitter usai pertandingan. Berikut beberapa ejekannya. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak menghadiri konferensi pers setelah timnya menelan kekalahan dari Real Sociedad di Liga Eropa. Lalu apa alasannya? Kehadiran pelatih atau wakil klub dalam konferensi pers seusai laga adalah keharusan. Namun Manchester United tidak melakukannya seusai pertandingan melawan Real Sociedad di Liga Eropa. Menurut Manchester Evening News, keputusan MU membatalkan semua sesi tanya jawab dengan media tak ada hubungannya dengan kekalahan dari Real Sociedad. Erik ten Hag maupun para pemain MU tidak berbicara kepada media untuk menghormati kematian Ratu Elizabeth. Seperti yang sudah diketahui, Ratu Elizabeth tutup usia beberapa jam sebelum kick-off Manchester United versus Real Sociedad. Dia meninggal pada usia 96 tahun. Sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya Ratu Elizabeth, Erik ten Hag tidak melakukan wawancara dengan MU TV, pemegang hak siar UEFA ataupun konferensi pers pasca pertandingan. Di masa berkabung ini, Ten Hag mungkin juga tidak akan berbicara kepada pers jelang MU menghadapi Crystal Palace di Premier League. Kemungkinan laga-laga Premier League akan akhir pekan ini ditunda. Manchester United menelan kekalahan saat berjumpa Real Sociedad pada matchday pertama Liga Eropa 2022-2023 pada Jumat 9 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Old Trafford itu, United kalah dengan skor 1-0. Erik ten Hag membuat sejumlah keputusan yang menarik dari aspek taktikal, dan berikut adalah dua keputusan manajer asal Belanda itu yang mungkin kurang tepat. Apa saja? Yang pertama, merombak starting line up. Sebelum berjumpa Real Sociedad, United meraih 4 kemenangan beruntun. Pada 4 laga tersebut, Erik ten Hag nyaris selalu menurunkan starting line up yang sama. Hanya ada perbedaan saat United berjumpa Arsenal di mana Anthony bermain sejak menit awal. Nah, pada duel melawan Real Sociedad ada banyak perubahan yang dibuat Erik ten Hag. Jika dibanding laga melawan Arsenal, maka ada 6 perubahan dalam starting line up pilihan Erik ten Hag. Banyaknya perubahan pada starting line up berpengaruh pada stabilitas performa MU. Tidak heran jika Erik ten Hag langsung memasukkan Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez pada awal babak kedua agar United tampil lebih baik. Kombinasi baru di lini tengah Casemiro dan Eriksen terlihat belum padu. Sementara Harry Maguire bermain cukup rapi.
dia tidak melakukan kesalahan yang signifikan. Yang kedua, Fred nomor 10. Fred telah memainkan peran yang lebih ofensif pada era Ralph Rangnick, bukan sebagai pivot ganda bersama McTominay. Fred dimainkan untuk peran nomor 8. Dia diberikan lisensi lebih untuk dekat dengan kotak penalti. Nah, Erik ten Hag memberikan peran yang lebih menyerang, merujuk pada grafis yang dibuat @markstatsboot. Juga pada data WhoScored, Fred bermain layaknya pemain nomor 10 untuk United. Kabar meninggalnya Ratu Elizabeth membuat para pesepak bola di Inggris turut berkabung. Salah satu pemain yang memberikan tribut untuk sang ratu adalah Cristiano Ronaldo. Melalui akun sosial medianya, Ronaldo memberikan tribut untuk sang ratu. Menurutnya, Ratu Elizabeth adalah sosok yang sangat dicintai oleh warga Inggris. Saya menghabiskan 7 tahun karir saya di Premier League. Tahun ini merupakan tahun ke-8 bagi saya tinggal di Inggris. Selama saya tinggal di sini, saya bisa merasakan betapa sang ratu sangat dicintai oleh rakyat Inggris. Ia memiliki peran yang penting dan selalu memiliki tempat yang spesial di hati para rakyat Inggris. Cristiano Ronaldo mengaku terkejut mendengar kabar berpulangnya sang ratu. Ia berdoa semoga mantan orang nomor 1 di kerajaan Inggris itu bisa beristirahat dalam damai. Erik ten Hag, pelatih Manchester United, sudah menemukan peran yang cocok untuk salah satu gelandangnya, yaitu Fred. Sebagaimana diketahui, Fred kerap jadi bulan-bulanan dari para fans MU. Hal ini dikarenakan kualitas bermain yang mengecewakan. Tidak hanya di musim ini saja, tetapi juga sejak Fred datang pertama kali di Old Trafford. Dia dinilai bermain tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dulu, Fred didatangkan pada Juli 2018 lalu dari Shakhtar Donetsk. Dengan harga 59 juta euro atau setara 882 miliar rupiah, tentu ia diharapkan punya performa yang gemilang. Sayangnya fakta-fakta berkata sebaliknya. Gelandang asal Brazil ini terus bermain di bawah ekspektasi, baik dari segi bertahan maupun menyerang. Di Liga Inggris 2022-2023 ini, Fred baru 2 kali menjadi starter selama 6 pertandingan MU di awal musim ini, yakni saat Setan Merah menjamu Brighton yang bertandang ke markas Brentford. Sayangnya 2 pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan MU. Sejak saat itu, Fred mulai dicadangkan ten Hag di 4 pertandingan selanjutnya. Posisinya digantikan oleh Scott McTominay. Sementara Fred memang masih bermain di laga-laga berikutnya meski datang sebagai pemain cadangan. Namun hal ini membuahkan fenomena tersendiri. Hasilnya justru memuaskan. MU berhasil menyapu bersih keempat pertandingan tersebut, termasuk kemenangan atas Liverpool dan Arsenal. Jadi intinya, posisi Fred sebaiknya dicadangkan saja agar MU lebih baik lagi. Dua klub Liga Inggris, Manchester United dan Liverpool, dilaporkan sedang terus mengamati perkembangan wonderkid Bayern Munchen, Jamal Musiala. Kedua klub siap mencaplok Musiala dalam beberapa tahun mendatang. Pemain 19 tahun itu pernah menimba ilmu di tim junior Southampton dan Chelsea sebelum dibajak Munchen pada tahun 2019. Pindah ke Allianz Arena, Musiala menjelma menjadi salah satu pemain muda terbaik di dunia. Kontrak Jamal Musiala bersama Munchen masih tersisa sampai Juni 2026. Namun MU dan Liverpool mulai ambil ancang-ancang karena Musiala baru-baru ini membuka peluang pindah ke klub Liga Inggris. Pernyataan Musiala tersebut membuat MU dan Liverpool siaga. Menurut Tim Talk, Setan Merah dan The Reds siap menampungnya dan akan terus mengamati situasi Musiala di Munchen. Jamal Musiala akan sangat berguna bagi MU maupun Liverpool. Dia dapat bermain di beberapa posisi di sektor penyerangan. Saat ini Musiala banyak dimainkan di sayap kiri, tapi sebenarnya Musiala berposisi sebagai gelandang serang.